Jadi nanti kita coba kita gabung. Kemudian kalau di bukunya ini berarti nah psikometriknya ini ya, tegas psikometrik. Saya kira ini penggunaan tabel ya, pemanfaatan untuk bagaimana membangun ini kemarin sudah ya. Jadi ini berkaitan dengan ini pendingin. Oke. Nah, kita sampai sini ya. Jadi yang kemarin kita mungkin sudah membangun untuk beberapa besaran parameter yaitu internal energy, entalpi, kemudian entropi. Kemudian akan kita pakai bagaimana kita nanti ada kaitannya dalam sebuah sistem ya. Nah, selanjutnya yaitu psychrometric application. Jadi ini melibatkan hubungan kelembapan ya. Sistem yang melibatkan udara kering, jadi sama air gitu ya. Jadi yang menentukan nilai kelembapan nanti berkaitan dengan pengembunan, kemudian ada kaitannya dengan pendinginan. Nah, beberapa poin di sini yang akan dibahas. Jadi untuk bagaimana prinsip kerja psikometrik ini. Jadi ini adalah udara. Jadi udara itu tidak pure udara, tapi masih ada basah, lembab. Ada moistnya, jadi ada campuran mix gitu ya. Udara, apalagi kalau mengandung banyak uap air gitu ya. Moist. Kemudian kita di sini masih menggunakan equation yaitu untuk gas ideal. Di mana hubungannya dalam persamaan untuk ideal gas, jadi untuk campuran ya, jadi nilainya bisa pakai mol. Jadi kalau pakai mol ya PV itu sama dengan N RT gitu ya. Kalau pakai massa ya PV sama dengan M. Kemudian ini nilai konstanta gas dibagi mol M. Jadi M dibagi M ini kan sebetulnya kan N ya, sama saja ya. Dan T ini adalah suhu. Jadi N sama dengan M dibagi M. Ini hanya modifikasi bentuk dari persamaan gas ideal. Kemudian kalau ada dua mix campuran gitu ya, misalkan ada AB, ya ada misalkan ada uap, jadi ada air, kemudian ada vapor gitu ya, uap, water vapor gitu ya. Kalau dua digabung ya masing-masing punya tekanan. Tekanannya adalah tekanan total, yaitu tekanan udara sama tekanan uapnya. Ya, masing-masing punya tekanan. Namanya tekanan apa Pak? Parsial. Jadi partial pressure, jadi PA ya, mol A gitu ya, arti dibagi V atau MA ya, A dibagi MA. Jadi kalau diketahui molekulnya ini, berat molekulnya, kalau diketahui masanya, tapi kalau ini adalah diketahui molnya ya. Kemudian uapnya ya sama, jadi mol uapnya berapa, konstanta gas umumnya, kemudian dikalikan suhu mutlak dalam Kelvin tentunya. Nah, ini adalah masing-masing jadi parsial. Nah, kalau mau ditotal ya kita jumlahkan aja, jadi tekanan yang ada di dalam moist air tadi, jadi karena campuran ya kita total plus PA plus PV gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kualitas, jadi ada namanya kualitas, jadi hubungan, jadi yaitu dinyatakan dalam
mol fraksi. Jadi ini namanya kualitas ya, mol fraksi ya. Jadi bisa JA mol fraksi untuk udaranya ya PA dibagi P gitu ya. Kalau YV untuk waternya ya PV dibagi P. Jadi ini parsial. Kalau dijumlahkan nilainya 1. Nah, kemudian di sini ada PG. Jadi PG itu kondisi di mana dalam kondisi campuran jenuh ya. Di sini adalah jenuh. Jadi ini adalah kuba, garis kuba. Jadi ini yang mengikuti garis ini adalah saturated. Saturated itu jenuh. Kalau di luar ini adalah superheat ya, superheat. Kemudian di sini adalah liquid ya. Ini liquid. Ini saturated. Nah, kemudian apa saja yang kriteria apa saja yang mempengaruhi di sana? Jadi nanti ada relative humidity, ada absolute humidity, jadi ada humidity ratio ini absolute humidity, kemudian ada relative humidity, kemudian ada mixture enthalpy, kemudian ada mixture entropy. Jadi di sini kita lihat faedah ini ya. Jadi humidity itu didefinisikan sebagai rasio massa uap air dibagi massa udaranya. Itu absolute humidity ya. Jadi kan di dalam udara itu mengandung berapa uapnya dibagi massa udara keringnya berapa. Nah, ini namanya absolute humidity atau specific humidity. Nah, kemudian kalau kita kembangkan, jadi MV itu massa, jadi massa itu ya molekul, jadi berat molekulnya uap dikalikan P uap, kemudian dikalikan volume dibagi arti, demikian juga untuk MA, jadi molekul udara udara keringnya, tekanan udara keringnya, kemudian kalikan volume berarti kemudian nilainya kalau sama jadi T-nya sama saling meniadakan tinggal volumenya juga sama ya saling meniadakan maka nilainya menjadi molekul uap air kalikan tekanannya dibagi molekul udara kering dikalikan tekanannya. Nah, kalau kita kembangkan lagi jadi karena ada tekanan parsial tadi, jadi parsial itu untuk A, untuk udara keringnya adalah totalnya dikurangi PV, maka bisa kita ganti di sini. P min PV. Nah, kemudian untuk perbandingan udara dengan uap airnya ini molekulnya itu nilainya 0,622. Nah, bisa dituliskan absolute humidity-nya adalah 0,622 dikalikan tekanan parsial ya ini untuk uap dibagi tekanan total min tekanan parsial untuk uap gitu ya. Nah kemudian ada definisi lain selain absolut yaitu ada relative humidity ya. Relative humidity ini didefinisikan sebagai perbandingan fraksi mol uap ya pada sampel air tertentu udara ya dibagi fraksi uap pada kondisi jenuhnya. Jadi di sini ini adalah relative humidity. Jadi mol uap dibagi saat kondisi jenuhnya. Nah, kemudian hubungan ini juga bisa dinyatakan dalam tekanan ya. Ya juga dinyatakan dalam tekanan karena hubungan Y dengan P itu bisa didapatkan dari tekanan juga. Jadi PV, YV, P dan PG untuk G ini adalah saturated-nya ya, yaitu pada kondisi fraksi mol di saturated dikalikan tekanannya sehingga relative humidity itu tekanan uapnya pada saat itu dibagi pada kondisi saturated-nya ya atau fraksi molnya bisa juga ya. Karena dua parameter ini
saling berkaitan. Nah, untuk mengukur humidity ini bagaimana rasio humidity ini? Kita pakai namanya hygrometer, alatnya seperti ini. Jadi relative humidity, ini ada suhunya, kemudian ada ini adalah apa namanya probe-nya, jadi untuk sensornya, jadi untuk melihat humidity-nya berapa, gitu ya. Nah, untuk evaluasinya seperti apa ya? Tentu sama ya, total entalpinya juga entalpi masing-masing ya, udara sama uapnya. Di sini kalau dalam ini total ya, kalau ini spesifik ya massa dikalikan entalpi spesifiknya. Jadi masing-masing dijumlahkan hasilnya, kan begitu. Nah, kemudian untuk campuran entalpinya per unit massanya, jadi H, simbol H lowercase, jadi ini, kalau ini balok, kalau dibagi tiap satuan massa menjadi kecil ya, ini sama, berarti ya dibagi semua, ya ini dibagi MA, ini dibagi MV per MA. Nah, MV dibagi MA tadi adalah absolute humidity-nya. Nah, absolute humidity-nya. Gitu ya. Ya, jadi entalpi dari ini didekati dengan persamaan 12,46. Nah, kemudian untuk tekanan yang sangat rendah, uapnya rendah, maka kondisi saturated ini sangat rendah ini adalah sangat dekat dengan kondisi saturated-nya pada suhu tertentu. Maka HV, H uapnya, entalpinya hampir sama pada kondisi saturated-nya. Itu ya. Itulah hubungan-hubungan yang ada. Jadi nanti berkaitan dengan dikaitkan dengan pendingin ya, ilmu pendingin ya. Kemudian kalau pakai software ya kita tinggal, ini kan salah satu tool gitu ya, untuk selain kita menggunakan konvensional, kita menggunakan chart yang ada di textbook ya, kita juga bisa menggunakan aplikasi ya, kita pakai software gitu ya. Kemudian ada dew point temperature, jadi ini istilah-istilah, jadi masih berkaitan. Sebentar ya. Masih di ulang ya Pak. Saya mulai capiran ini. Yo sebentar lagi lah. Ya. Ya saat tinggal sholat saya ya. Iya sholat dulu. Makasih. Kita lanjutkan. Di sini, jadi coba kita lihat ini dew point saturated ya, D, kemudian kondisi superheat di sini, ini adalah kuba, jadi di mana temperatur kondensasi ya, jadi kondisi saturasi hubungan, jadi PV itu kan fraksi mol, ini kan uap ya, kemudian tekanan, parsial tekanan dari uapnya tetap konstan, karena ini jadi di sini konstan pada tekanan konstan, kemudian uap ini kemudian mendingin. Jadi uap ini mendingin pada tekanan uap konstan. Nah, uap yang mendingin pada tekanan konstan pada titik 1, ini tekanannya konstan 1. Ini dinamakan
dew point temperature. Jadi ini tekanannya konstan. Suhunya di sini konstan, tapi di sini suhunya sudah berubah ya, karena fasenya berbeda. Jadi ini punya fase yang berbeda. Nah, saat proses pendinginan, sistem ini mendingin. Kalau sistem ini mendingin di bawah dew point, jadi kalau sistem ini mendingin di bawah suhu dew point, dan maka akan terjadi kondensasi. Jadi terjadi kondensasi. Nah, jadi kalau dibuat sebuah model sistem, jadi mula-mula seperti ini ya. Jadi ini adalah dry air and superheat. Jadi superheat vapor pada kondisi awal. Jadi superheat itu kan di sini ya kondisinya. Superheat itu di luar kubah di kanan. Kalau ini di subcoolnya di sebelah kiri ini subcool. Ini saturated uap, ini saturated liquid. Ya, cair. Jadi kalau cair itu kan terkondensasi ya. Kemudian tekanannya meningkat. Jadi tekanannya naik. Ditekan, jadi kalau dikompresi, jadi volumenya mengecil, ya, udara dan uap pada kondisi jenuh, ini kondisi akhirnya. Kemudian dia akan mengkondensasi, jadi terjadi kondensat. Jadi ini ada liquid jenuh pada liquid jenuh pada kondisi 3 ini. Jadi ini adalah kondisi water untuk uap basah, air basah gitu ya, yang didinginkan pada tekanan konstan. Jadi ini mengalami pendinginan pada garis tekanan konstan, ya, garis tekanan konstan. PG tadi itu adalah saturated, kemudian yang ini PG-nya lebih kecil, kalau yang ini PV1-nya lebih kecil dari PG pada kondisi awal di titik 1. Contoh-contoh soalnya Anda nanti berlatih dengan satuan. Jadi ini satuannya masih menggunakan pon ya. Jadi satuannya pon, kalau ini satuannya SI. Ini dipakai untuk aplikasi untuk pendinginan. Anda nanti baca sendiri ya. Kemudian bagaimana mengevaluasi humidity ratio. Jadi humidity ratio itu absolute humidity dengan menggunakan kondisi adiabatik jenuh. Jadi kita tadi sudah punya, jadi humidity itu perbandingan massa uap air dibagi massa udara keringnya. Ya, kalau dikembangkan dengan menggunakan suhu rasio, jadi entalpinya, jadi ini HA ini adalah fungsi, jadi fungsi suhu ya. Jadi menggunakan entalpi. Jadi ini perbandingan ya, jadi perbandingan pada kondisi A adiabatik. Jadi ini mungkin hampir sama, cuman kalau kita punya data entalpi, jadi maka kita bisa menggunakan untuk uap. Jadi perbandingan sebagai absolute humidity. Jadi di sini HF dan HG itu adalah entalpi pada kondisi saturated, liquid, dan saturated uap. Ya, liquid dan uap. Jadi simpul G itu adalah untuk uap. Nah, tadi kita sudah menemukan, jadi humidity ratio tadi, ini perbandingan yang tadi, molekul, ya, berat molekulnya adalah 0,622. Ini PG, ini pada kondisi saturated, ini P, tentu ini kondisi saturated juga, ya, itu ya. Adiabatic saturator, kemudian
Oke. Nah, kemudian bagaimana mengukur wet bulb and dry bulb temperature? Ya, jadi tadi ada point temperature, kemudian ada wet bulb temperature, ada dry bulb temperature. Jadi wet bulb temperature, jadi ini adalah angka yang terbaca dari termometer, jadi ada wet bulbnya. Kemudian kalau dry bulb temperature ini adalah menunjukkan ya suhu yang diukur oleh termometer yang ada di dalam campuran. Jadi ini ada wet bulb termometernya. Nah, kemudian wet bulb termometer ini bersama dengan digabungkan ini membentuk sebuah psychrometer cap. Jadi ini adalah psychrometernya. Jadi ada gabungan, jadi ada dry bulb, kemudian ada wet bulb, nah, kemudian digabungkan. Jadi kita punya psychrometer. Nah, berbagai macam model. Jadi ada yang A ini adalah sliding psychrometer, kemudian yang ini adalah aspirating psychrometer. Ya, tujuannya untuk apa sebetulnya? Jadi memang berkaitan dengan kondisi udara ya. Jadi ini berkaitan dengan air conditioning di aplikasinya di dalam ilmu termodinamika. Jadi alat-alatnya seperti ini. Nah, ini cat. Jadi kalau ini pakai manual, jadi ini sudah dibuat. Ya, nah seperti ini. Ya, kita tinggal dari tabel kita punya angka-angka, kemudian kita ada di mana lokasi-lokasinya. Nah, kemudian ada sumbu, jadi ada dry bulb temperature di sini, psychrometric chart ya. Kemudian ini menunjukkan nilai dari humidity-nya. Kemudian ini menunjukkan nilai dari partial pressure-nya untuk uap airnya. Jadi pada tekanan 1 atm. Ini suhu, jadi ini adalah menunjukkan suhu. WB itu wet bulb, kemudian ini juga suhu, kemudian ini menunjukkan relatif humidity-nya. Jadi yang ini menunjukkan relatif humidity. Jadi wet bulb-nya, jadi dew point skalanya. Nah, ini bisa dipakai ya, jadi langsung untuk air conditioning system. Nah, kemudian, nah kalau yang ini sistem conditioning. Nah, ini sebetulnya konsep ini ya hampir mirip dengan model open, jadi open system. Jadi di sini ada sistem, kemudian kondisi 1, kondisi 2. Jadi ini adalah udara basah, kemudian udara basah, kemudian masuk. Ini ada input, ada output. Jadi inputnya udara, kemudian ada udara, ada uap 1, kemudian ada moisture-nya, output-nya ya udara, ada uap 2. Nah, untuk udaranya, jadi karena udara jadi konstan, jadi MA1 sama dengan MA2 ini tetap sama. Kalau waternya, jadi waternya di sini adalah MP1 di plus M dot waternya. Jadi kan ada water di sini, jadi ada liquid atau uap yang masuk. Jadi dari sistem ini ya, dari sistem ini ada yang masuk. Sehingga untuk waternya, uapnya ditambahkan pada input untuk menghasilkan output. Nah, dari sana kita punya hubungan, jadi absolute humidity 1, M dot V1 dibagi MA, kemudian di sisi outputnya, jadi humidity pada kondisi yang kedua, omega 2 ya, M dot,
ini dibagi MA kedua. Jadi nilainya M dot water itu ya M dot A dikalikan humidity pada kondisi 2 dikurangi absolute humidity pada kondisi 1. Di mana karena ada tambahan airnya maka humidity-nya naik. Kalau naik berarti humidity 2 itu lebih besar daripada humidity 1. Ini relatif lebih kering gitu ya. Karena setelah ditambah ada uap, ada airnya masuk, maka semakin lembab, humid. Nah, kalau pakai balance energy, jadi energi balance-nya ya dalam kondisi steady ya ada panas. Jadi ada panas yang masuk, kemudian hubungan ada untuk udara keringnya MaHA1 ditambah untuk yang masih masuk ya ini M dot V1 F1, kemudian ini masuk lagi untuk uap airnya, kemudian ini sisi exit-nya ya, si duanya. Balance, itu balance. Nah, kalau mau disimpulkan jadi pada kondisi steady untuk hubungan balance energinya, di control volume-nya, ini udara, massa udara, ini selisih ya entalpi udaranya, kemudian humidity pada kondisi saturated. Ini selisih humidity-nya dikalikan H air gitu ya, minus omega 2 ini selisih humidity dikurangi apa humidity kedua H gas 2. Bentar ya. Halo. Gimana, Pak? Oh. Oh. Ini sama siapa aja ini? Oh, berdua. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini di mana? Oh, Pak Berkakit DTN. Oke. Oke, oke. Nanti ya ya. Tunggu Pak ya nanti ya di bawah ya. Makasih ya. Halo? Masih gabung ya? Masih, Pak. Masih. Oke, oke. Nah, itu tadi jadi apa namanya di dalam sistem pendingin jadi tidak lepas kita menggunakan sebuah tube ya untuk melewatkan pendingin itu ya. Jadi ini analisanya mengenai model sistem seperti ini ya. Contoh-contohnya, kemudian penggunaan. Nah, kalau istilah dehumidifikasi berarti istilah untuk menurunkan ya dehumidifikasi itu mengeringkan, menurunkan kelembapan ya istilahnya seperti itu. Dehumidifikasi hampir sama. Jadi kalau mengurangi kelembapan ya kita menaikkan temperaturnya. Tadi kalau menaikkan tadi kan humidity-nya tadi bertambah kita tambahkan uap air. Tapi kalau mengurangi berarti kita melepaskan. Jadi uap airnya harus dilepaskan. Berarti pakai pemanas bisa ya pakai heating. Seperti itu. Mungkin di mana di proses-proses yang melibatkan misalkan pada pengeringan untuk teh gitu ya. Ya, kelembapannya bisa diatur gitu ya, kelembapan udaranya. Di humidifikasi ini ada steam diinjeksi, kemudian ada liquid yang diinjeksi, artinya ada yang ditambahkan steam, ada yang dikeluarkan steamnya. Ya, humidifikasi. Ini sudah aplikasinya ya. Nah, ini sudah aplikasinya di musim untuk evaporat. Ini jenis-jenis cooling ya, jadi cooling atau sistem pendingin. Jadi detailnya bisa dibahas di ilmu pendingin ya.
Kemudian kalau ini ada campuran, tentunya ini ada sudah modifikasi ya kalau tadi kan 1, kalau ini adalah kalau inputnya 1 seperti di mekanika fluida ya. Jadi ini kalau ada 2 input ya ditambahkan aja ya hasilnya. Kalau ada 1 exit ya seperti ini. Ya ini untuk pendingin. Nanti kita bahas secara khusus ya ini. Untuk tatap muka siang ini sampai sekian dulu ya ini ya. Sampai nanti diingatkan ya, sampai cooling tower ya kita bahas, karena ini berkaitan dengan pendingin. Saya ini sampai sini aja dulu untuk kuliahnya. Kita masih punya beberapa kali tatap muka lagi, semoga bisa menjelaskan untuk menambah materi lagi ya, seperti itu. Cukup ya, demikian siang ini kuliahnya sampai sekian dulu. Kita bisa melanjutkan untuk minggu depannya kita melanjutkan, dan nanti kalau ada tambahan saya akan informasikan berikutnya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.